Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Summa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Segala puji bagi Allah, kita panjatkan kehadirannya yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala terus-menerus mengkaruniakan kebaikan, kasih sayang dan keberkahannya kepada kita, yang insya Allah di antara nikmat-nikmat itu pun kita betul-betul merasakannya. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang pandai mensyukuri nikmat Allah, sehingga Allah semakin menambah, semakin memberikan keberkahan dengan kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita sekalian. Para hamba Allah, pemirsa Riyasah TV yang dirahmati Allah, pada sore hari ini kembali kita bahas sisi lain tentang saum Ramadan. Barangkali kita sejak hari pertama atau bahkan beberapa hari sebelum mulai Ramadan, ayat yang saya baca tadi sudah terdengar, sering dibaca, dikumandangkan, bahkan dibaca dalam sholat-sholat zahriyah, sholat maghrib, isya, subuh, sebagai pengingat kepada kita tentang saum Ramadan ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat ini mengatakan, menyampaikan kepada kita bahwa saum ini sudah ada syariatnya. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sejak umat-umat sebelum kita. Artinya syariat ini bukan syariat yang baru, tapi sudah ada sejak sebelum umat Nabi Muhammad, sebelum kita semuanya. Maka dari itu para hamba Allah sekalian, kiranya kita tidak bosan-bosan menyimak, mendengar kajian ayat seperti ini. Barangkali mulia sekali apa yang menjadi filosofi hidup tolabul ilminya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan bahwa jika satu ayat disampaikan oleh seorang ustadz, seorang ulama, seorang kiai, saya akan menyimaknya full 100%, walaupun itu datang dari orang yang di bawah saya usianya. Hatta 1000 kali ayat itu disampaikan, saya akan terus-menerus menyimak, mendengar, memperhatikan, dan betul-betul menjadikan sebagai pelajaran. Itu kiranya yang harus menjadi dasar kekhusyuan, ketulusan, keinginan kita untuk meraih ilmu. Para hamba Allah, jamaah Riyasah TV yang dirahmati Allah. Saum Ramadan itu disyariatkan kira-kira sejak tahun 2 Hijriyah. Disebutkan dalam beberapa riwayat sejak bulan Sya'ban 2 Hijriyah. Makanya ada istilah nisfu Sya'ban. Itu sebetulnya pada mulanya Rasul ingin menyampaikan informasi kepada para sahabat bahwa bulan besok akan ada saum, karena Allah turunkan perintahnya. Maka dikumpulkanlah segenap sahabat menyambut dengan gembira, dengan senang datangnya tamu agung syariat pertama saat itu, Ramadan. Bagaimana
saum wajib sebelum itu. Maka disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu saum 3 hari dalam setiap bulan. Disebut dengan ayyamul bid, yang itu pada sebelum Ramadan itu sebagai saum wajib. Bahkan ketika Rasulullah SAW sampai hijrah ke Madinah dan didapatinya orang-orang Yahudi puasa atau saum tanggal 10 Muharram yang disebut dengan saum Asyura, yang kemudian beliau memahami, mengetahui historis daripada tanggal itu, maka kata beliau, kami kaum muslimin lebih berhak untuk saum pada tanggal itu. Maka diperintahkannya lah para sahabat untuk saum pada tanggal 10 Muharram itu. Maka saum wajib pada waktu itu sebelum saum Ramadan, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat itu 3 hari dalam tiap bulan, ditambah dengan 1 hari tanggal 10 Muharram, berarti jumlahnya kalau dihitung-hitung per tahun itu lebih daripada 30 hari atau 1 bulan. Karena jumlahnya menjadi 36 hari. 12 kali 3 tambah 1. Karena kewajiban yang 10 Muharram dan 3 hari dalam tiap bulan, setelah datangnya kewajiban saum Ramadan, itu menjadi saum sunnah. Maka kata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang mau silahkan saum pada tanggal itu, 3 hari dalam tiap bulan, tanggal pertengahan bulan, dan tanggal 10 Muharram sebagai nafilatan atau tatawuan, sebagai saum tatawu, sebagai saum sunnah. Dan itu bagian dari saum-saum sunnah yang disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mengkaji atau memahami atau melihat pada bagaimana kita menjalankan ibadah ini, kalau ditarik secara logika, kita harus bersusah payah menahan haus dan lapar dari mulai terbit fajar sampai tenggelam matahari. Malamnya kita hidupkan dengan berbagai ibadah yang tidak sebatas sholat taraweh atau tadarus Al-Quran saja, tetapi juga ibadah-ibadah yang lain. 24 jam full kita bersusah payah, berlelah-lelah menjalani ibadah dengan sepenuh ketulusan, kekhusyuan, niat ibadah lillahi ta'ala. Ada orang bertanya, itu buat apa sebetulnya bersusah-susah seperti itu? Itu jawabannya adalah karena perintah itu, kewajiban itu sudah masuk dalam ranah akidah kita. Karena tujuan disyariatkannya saum Ramadan, sebagaimana yang Allah firmankan dari mulai Al-Baqarah 183, itu ada 3 sasaran, 3 target yang hendaknya dicapai oleh setiap kaum muslimin. Yang pertama adalah la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi hamba-hamba yang muttaqun. La'alla dalam secara harfiah makna itu lit taroji, harapan, agar supaya atau kiranya menjadi. Tapi di dalam tafsir jalan disebutkan bahwa la'alakum dalam kaitannya dengan turunnya syariat ibadah itu adalah litahqiq. Kalau tadi litaklil, sekarang litahqiq. Yaitu suatu kemestian, suatu keharusan. Diturunkannya ibadah saum Ramadan itu harus menjadi muttaqun kita. Di mana karakteristik orang-orang bertakwa itu ibadahnya tidak mengenal tempat atau waktu. Maka kita bisa berintrospeksi pada diri kita. Apakah rajinnya ibadah kita itu hanya sebatas selama Ramadan saja?
Malam pertama taraweh, kedua taraweh, ketiga taraweh, keempatnya taraweh. Hilang. Soft-soft barisan taraweh pun makin hari makin mengalami kemajuan. Pertama full penuh masjid. Kedua maju ke depan berkurang satu soft di belakang. Makin ketiga sampai keempat makin kesini makin berkurang. Akhirnya kembali ke alam semula seperti pada waktu-waktu sebelumnya. Maka bagi orang-orang bertakwa itu tidak akan mengalami pasang surut dalam masalah ibadah. Maka banyak di antara saudara-saudara kita yang memperlakukan seperti hanya taraweh misalkan. Banyak yang menganggap taraweh itu lebih wajib dari sholat wajib. Di mana dia sebelumnya jarang-jarang ke masjid kecuali sholat Jumat, tapi pas taraweh rajin sholat taraweh ke masjid. Menganggap wajib, padahal yang wajib sebetulnya sholat wajib. Maka sebetulnya di sini terdapat suatu pelajaran. Yang sunnah kita anggap wajib, maka otomatis seharusnya yang wajib pun lebih wajib. Maka karakteristik orang-orang yang bertakwa, berlelah-lelah sepanjang Ramadan, ini tujuannya supaya kita bisa membawa pengalaman rohani ini selama Ramadan ini untuk dijawantahkan di bulan-bulan berikutnya. Maka jangan sampai selama Ramadan full penuh ibadah, tapi pas mulai tanggal 1 Syawal, Lebaran, bablas semua ibadah. Taraweh rajin, lewat lagi. Tadarus rajin, udah hilang lagi. Sedekah rajin, udah berhenti lagi. Naudzubillah. Itu bukan karakteristik orang-orang bertakwa. La'allakum tattaqun, kata Allah, menjadikan kita orang bertakwa itu supaya pengalaman ini kita bawa menjadi sebuah penyegaran bahwa ibadah itu makin segar karena sudah Allah didik selama Ramadan ini. Itu kira-kira. Dan tujuan yang kedua Ramadan adalah la'allakum tashkurun, supaya kita pandai-pandai bersyukur, menjadi hamba yang bersyukur. Kata Allah, la in syakartum la azidanakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita pandai bersyukur, Allah pun akan menambah syukurnya, nikmatnya. Kalau tidak pandai bersyukur, tidak mau bersyukur nikmat Allah, maka ingat azab Allah itu sangat berat. Maka ketika Allah menyebut kata-kata inna azabi, Allah nggak menyebutkan kapan itu datangnya azab. Maka dalam beberapa tafsir termasuk Az-Zamakhsyari mengatakan bahwa ketika Allah mengatakan akan datang azab, kalau nggak menyebutkan waktunya berarti azab dunia pun dia akan mendapatkannya. Betapa banyak orang yang sudah mendapatkan karunia Allah yang luas, nikmat yang luas, kekayaan yang luas, yang banyak, tapi tidak kunjung mendapatkan kenikmatan dalam hidup. Itu bentuk azab sesungguhnya. Semakin kaya, semakin takut. Luar biasa. Maka setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita, ladang untuk bersyukur. Contoh, kita berlelah, berhaus, seharian suntuk, sampai tiba datangnya waktu berbuka, di hadapan kita tersedia semua makanan, minuman yang segar-segar, dan pas terdengar suara azan, kita menikmatinya. Nikmat sekali. Dan disitulah bahwa kehilangan kenikmatan karena kita menahan haus dan lapar seharian tadi, Allah berikan kenikmatan itu. Maka di sini terdapat satu hikmah. Bahwa semakin besar perjuangan, maka semakin besar juga nikmat yang Allah berikan. Maka dunia ini adalah tempat kita untuk bagaimana kelak untuk mendapatkan kenikmatan yang besar tadi. Yakni kita di dunia ini sebagai ladang berjuang, berjihad, beramal untuk mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, kata Allah. Berbekalah karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Kembali ke poin pertama tadi, takwa. Jadi tujuan utama disyariatkannya saum Ramadan supaya kita menjadi hamba yang bersyukur. Dan yang ketiga, la'allahum yarsyudun, supaya mereka, kita orang beriman, menjadi orang-orang yang
cerdas, cerdik, mendapatkan petunjuk. Yarshudun. Yarshudun itu adalah suatu gambaran orang yang mengerti diri, tahu diri. Allah sudah sedemikian rupa memberi kita banyak nikmat, banyak karunia, panca indera yang lengkap, fisik yang bagus, kemampuan, kecerdasan, dan sebagainya. Itu kiranya kita tahu diri kepada Zat yang Maha Pemberi, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah namanya yarshudun. Dari banyak makna yarshudun itu. Maka kembali tadi kepada bagaimana kita bisa berterima kasih kepada Allah. Maka tentu dalam beberapa kajian riwayat, kalau kita berterima kasih kepada Allah, bukan buat Allah, buat kita. Gambarannya kita menyampaikan salam kepada orang lain ketika bertemu, bukan buat dia, buat kita. Kita memberi orang lain bukaan futur, bukan buat dia sebetulnya, tapi buat kita. Karena kita yang akan Allah beri pahalanya yang berlipat-lipat. Kalau yang makan cuma sekali makan selesai sudah, tapi yang memberi mendapatkan ganjaran yang luar biasa. Mudah-mudahan para hamba Allah sekalian, apa yang menjadi target utama bagi orang-orang yang saum tadi, kita mendapatkannya. Kita menjadi orang-orang yang muttaqun, takwa, sebagai sebaik-baik bekal. Sebagai syarat diterimanya amal adalah takwa. Innama yataqabbalullah minal muttaqin. Hanya dari orang bertakwa lah Allah menerima amalnya. Dan yang kedua, kita pandai bersyukur dengan nikmat-nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Supaya kenikmatan itu menjadi pahala bagi kita, bukan menjadi azab. Dan yang ketiga, kita menjadi orang-orang yang cerdik, pandai dalam mensikapi apa yang sudah Allah karuniakan kepada kita, sehingga kita beramal sesuai dengan apa yang Allah tunjukkan, yang Allah ridhoi. Dan itu semuanya kembali kepada kita, bukan kembali kepada Allah. Ya. Amin ya rabbal alamin. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Wal afu minkum wastaghfirullahu li wa lakum. Walhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.